A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini, di tempat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini menimbulkan penyebab naiknya iman kita, dan kita berkeyakinan sekali bahwa tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Sehingga orang yang beriman tahu la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada yang berbahaya kecuali Allah yang mendatangkan bahaya tersebut. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk diletakkan pada posisi yang baik. Negeri kita sedang butuh doa kita, sehingga hindari kekhawatiran dalam diri kita. Tak ada keburukan pada sebuah takdir, semuanya baik insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik, karena kita menjadi masyarakat yang baik, bangsa yang baik insyaallah. Jangan bosan saling mendoakan di antara kita. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba membahas bahasan bab tentang 35 amal pelebur dosa. Sampailah kita pada amal yang ke-10, yakni menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Iya, ada sesuatu yang perlu kita pahami. Dalam riwayat Imam Bukhari, kata Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda, "Bainama rajulun yamsi bitariqin wajada gusna syaukin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakarallahu fa ghafarallahu." Naam. Rasul bersabda dalam sebuah riwayat yang Abu Hurairah riwayatkan, dalam riwayat Imam Bukhari, bainama rajulun yamsi bitariq, tatkala seorang berjalan di sebuah jalan, wajada gusna syaukin 'ala tariq, dia menemukan duri di tengah jalan dari sebuah batang yang berduri, fa akhkharahu, dan dia singkirkan, fa syakarallahu fa ghafarallahu lahu, maka dengan perbuatannya itu Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Jamaah yang Allah muliakan, betapa amal dalam Islam ini, kalau iman menjadi sebuah pondasi dalam kehidupan, banyak sekali yang menyebabkan kebaikan dalam kehidupan kita. Cuma memang kontrol iman ini yang mesti kita galakkan. Banyak orang yang berbuat kebaikan tanpa memperhatikan iman yang dia miliki, sehingga kebaikan yang dilakukan seakan-akan tak dipandang oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini Nabi katakan, cuma sekedar menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, Allah bersyukur, Allah muliakan dia. Hadis ini menerangkan keutamaan menyingkirkan apapun yang mengganggu, membahayakan. Kenapa? Karena Islam itu lebih mempoinkan kepada manfaat hidup untuk sesuatu gitu loh, bukan cuma memanfaatkan sesuatu untuk hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Padahal dia cuma sekedar menyingkirkan ranting yang berduri. Cuma karena dia tahu ranting yang berduri ini kalau kena orang jalan mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, maka dia singkirkan. Ketika disingkirkan, lihat sekian banyak manfaat yang dia miliki. Salah satunya apa? Fasyakarallahu fa ghafarallahu. Allah bersyukur kepada dia dan Allah ampuni dosa dia. Masya Allah. Makanya dibilang pelebur dosa. Iya, jadi kalau besok-besok di kantor kita ngelihat ada besi bekas staples atau sesuatu yang kalau kena badan bisa berdarah, mentok bagian kaki bisa cedera, udahlah ini bukan kerjaan OB, berebut pahala. Bro, itu duri loh. Biarin ntar OB yang iniin, ya keburu orang pada berdarah, betul ya? Itu sudah harus kepedulian sosial, kitanya aja yang ngelihat. Waduh, politik lagi nggak bener nih Ustaz, banyak kecurangan. Ya jangan panik, doa bro. Ya, kalau ngelihat kemungkaran, robah dengan tangan. Kalau tangan nggak lagi dipandang, lisan nggak didengar, jangan apa nggak mendoakan. Jangan cuma panik. Baru quick count aja udah panik, betul ya? Kita suruh percaya sama quick count.
Ya, lawang fokusnya di KPU kok di quick count. Ini masya Allah kedustaan orang kita nih, masya Allah ya. Udah, kita pengen betul-betul menang kalah sportif. Itulah takdir yang Allah takdirkan. Insya Allah kalau sudah jadi sebuah takdir baik. Ada saatnya kita dapat hidayah karena pemimpin, tapi ada saatnya pemimpin dapat hidayah karena kita, betul. Jangan khawatir, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tapi kesatuan bangsa jangan sampai hancur karena khilaf yang terjadi. Cuma kita maksimalkan saja. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tenang. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah ridho sama kita, insya Allah. Jadi PD-nya timbul. Pokoknya kalau memang nggak baik, ingetin, ini nggak baik, ini nggak bener ini. Antum jangan enjoy, diem aja, doain supaya diberikan hidayah, doakan supaya dimenangkan oleh Allah dan lainnya ya. Nah, doa-doa inilah yang akan mendatangkan kebaikan insya Allah. Nah, di sini babnya tentang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan, mendatangkan ampunan Allah. Di amalan yang ke-11 dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari, "Baina rajulun yamsi istadda alaihi al-atash, fanazala bi'ran fashariba minha, summa kharaja fa idha huwa bikalbin yalhas ya'kul ath-thara min al-atash, faqala laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi, famala'a khuffahu summa amsaka bi fihi, summa rakiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghfarallahu." Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran, qala fi kulli dhi kabadin fi kulli dhi kabidin ratbatin ajrun. Ya. Kata Rasul, ada seseorang baina rajulun yamsi istadda alaihi al-atash. Ada seseorang yang berjalan, kemudian dia istadda alaihi al-atash. Istadda itu merasa haus. Istadda alaihi al-atash tu aus. Makanya masul unuk tudiul atas. Kita kalau lagi puasa itu, kalau aus ambil air, basuh unuk kita. Bahsul unuk tudiul atas. Membasuh unuk apa nih? Pundak belakang ini ya. Unuk ini menghilangkan haus. Tengkuk bahasa kita ya. Membasuh tengkuk ini menghilangkan haus. Istadda alaihi al-atash. Orang ini merasakan haus. Fanazala bi'ran fashariba minha. Kemudian orang ini turun ke sumur, mata air kalau di gurun oase ya, di bawah itu. Nazala turun bi'ran ke sumur, fashariba minha, dan minum darinya. Prosesnya cepat. Kenapa? Bukan wasyariba, Ustaz. Karena yang namanya sumur itu yang demen bukan kita doang. Ada ular, ada kadal, kalajengking, ada jin, apalagi kalau pertengahan malam. Jangan ngambil air pertengahan malam tuh, karena makhluk-makhluk lain juga suka mengambil. Makanya cenderung kalau sumur di malam hari itu bening, jernih, dan lainnya ya. Ada syariat dalam hal itu ya. Iya, suruh turun ke sumur, fanazala bi'ran, suruh turun ke sumur. Fashariba minha. Buru-buru minum, jangan lambat. Summa kharaja fa idza huwa bikalbin yalhas. Kemudian dia keluar, fa idza huwa bikalbin, dan dia melihat ada seekor anjing yalhas. Yalhas itu menjulurkan lidah. Yalhas. Ya'kulu thara minal atash. Di mana ya'kulu thara minal atash di sini artinya thara itu tanah yang berpasir. Yakul bukan makan, tapi dia menjilat-jilat, mengisap-ngisap pasir tersebut. Yakul thara minal atas, karena haus. Faqala, ini orang ngelihat anjing ngisep-ngisep pasir karena haus. Laqad balagha hadza misla alladhi balagha bi. Ini saya merasakan loh yang anjing rasakan ini. Karena memang sama-sama haus. Dia mengatakan dengan bahasa yang mudah bahwa laqad balagha hadza misla alladhi balagha bi. Ini anjing mengalami seperti yang kualami, dan dia tahu aus tuh nggak enak, sehingga dia ukur diri.
famala khuffahu summa amsaka bifihi. Kemudian mala khuffahu, dia copot sepatunya. Dia copot sepatunya dan dia penuhi dengan air. Khuffahu summa amsaka bifihi, kemudian dia mengangkatnya dengan mulutnya. Jadi artinya dia turun lagi, dia copot tuh sepatu dia angkat sampai ke atas gitu ya. Summa amsaka bifihi summa raqiya fasaqal kalbi. Lalu dia naik dan memberi minum anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghfarallahu. Allah bersyukur sama orang ini dan Allah ampunkan dia. Qalu, sahabat semua bertanya karena qalu banyak yang nanya. Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran? Ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dari binatang yang memang kita berikan kebaikan kepadanya? Apakah kita berbuat baik sama bahaim? Bahaim itu binatang. Apakah ada pahalanya? Qala, beliau bersabda, fi kulli dhi kabidin ratbah ajrun. Jangankan binatang yang kelihatan bentuknya besar, bahkan pada setiap hati yang masih basah ada pahalanya. Ya, kita ngelihat balang terkapar, kita letakkan lagi di daun biar dia makan tuh daun, ada kebaikannya. Kita ngelihat semut di sebuah tempat yang tak mengganggu, terkena banjir, kita selamatin, letakin di tempat yang kering, begitu aja. Orang-orang soleh banyak yang begitu loh. Apalagi antar manusia. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum, kata Nabi. Kamu jangan merasa sukses karena kepintaran yang kamu miliki. Kamu itu tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu itu tertolong dan dapat rezeki nggak berasa. Karena doa orang miskin yang pernah kamu bantu. Ini timingnya tepat nih. Ini mau Ramadan nih, ya. Sehingga mungkin bukan kita yang dulu kalau puasa cuma sekedar haus dan lapar. Ini banyak ujian nih, Ustaz, berat terasa, Ustaz. Ya, Nabi tawarkan orang yang memberi makan dan minum orang yang berpuasa berpahala seperti orang yang berpuasa. Ya, dari sekarang deh, saya sih di Instagram sudah saya up sejak bulan-bulan kemarin. Ada beberapa cara mengumpulkan sesuatu yang murah sebelum Ramadan, kayak tabung korma, ya. Kalau bulan Ramadan belinya udah mahal, barang bagus susah kan? Kada jauh-jauh hari, karena korma yang dijual sekarang kan korma tahun kemarin. Enggak korma yang dipanen sekarang, loh memang belum dipanen, baru berpentil semua korma kan. Nanti buahnya menjelang Idul Adha biasanya. Tetap harus dari jauh-jauh hari, karena kan korma bisa bertahan sekian bulan, ya. Coba kita bersiap, kita coba. Nah, ini enak nih, beli lebihan lah nanti buat Ramadan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapatkan kebaikan sebelum berinfak dengan yang paling baik. Harusnya dari sekarang. Kalau sudah nanti Ramadan kan mahal. Azan ya, halas. Ya, kita lanjutkan nanti ya. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, kita lanjutkan bahasan kita berkait tentang pengguguran dosa buat orang yang menyayangi binatang. Di sini ada riwayat dari Abu Hurairah di mana Rasul pernah bersabda menjelaskan tentang seseorang yang sedang kehausan, kemudian dia memberi minum anjing yang kehausan, yang dia rasakan betapa tidak nikmatnya haus. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran? Ya Rasulullah, apakah pada setiap
makhluk yang bernyawa, binatang yang bernyawa, ada balasan pahala kalau kita berbuat baik. Nabi mengatakan qala fi kulli dzi kabidin ratbah ajrun. Jangankan binatang yang jelas nampak wujudnya, kata Rasul, bahkan setiap hati yang masih basah yang dimiliki oleh seorang makhluk, maka kita berbuat baik ada pahalanya, gitulah. Jadi secara umum, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang Allah lihat manfaat manusia buat manusia lainnya. Bahkan kalau bisa sampah yang kita buang kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Manusia ini betul-betul memang memiliki manfaat. Ya, saya suka praktekkan kalau di yayasan itu, kalau pohon pengen ditebang, kita sudah nggak pakai kayu bakar, sekarang bakal terbuang percuma, betul? Berapa lama lagi bakal dipakai? 2-3 bulan ke depan, Ustaz. Ya udah, cangkok. Nanti cangkokan 2-3 bulan panen bisa kasih orang, bukan batang yang dibuang. Ya, bisa. Lawang merubah sesuatu yang nggak bermanfaat jadi manfaat. Apa aja bisa sebenarnya kalau kita mau berpikir untuk suatu manfaat, gitu lah. Iya, bahkan riwayat lain ada hampir sama, cuma perempuan versinya. Annam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harrin yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bi muqiha faghafara laha. Ini riwayat lain perempuan nih. Jadi laki perempuan kena babnya. Annam ra'atan, ada seorang wanita baghiyan. Baghi apa sih bahasa kasarnya apa ya? Perempuan yang menjual diri. Baghiyan. Jadi bagian tuh jadi kayak reject, kaleng-kaleng lah bahasa kita sekarang kali ya. Apa sih ya? Paham lah maksudnya. Annam ra'atan baghiyan, orang yang nggak ada manfaatnya gitu bahasanya ya, maaf. Ra'at kalban fi yawmin harin. Dia melihat ada anjing yang sedang yatifu bibi'rin. Yatif itu tawaf. Dia muter-muter di pinggir sumur. Qad adla alisana minal atash. Jadi hari yang panas dan dia melihat ini anjing adla itu njulurin lidahnya minal atash karena aus. Fanaza'at lahu bimuqiha faghafara laha. Kemudian ia lepas sepatunya, ia penuhi dengan air dan ia memberikan minum sama anjing itu. Artinya nggak mikir panjang, nggak nyari plastik, nggak nyari daun, sepatu dilepas. Kita boro-boro tuh mikir begitu ya. Kok nggak dikasih minum? Nggak ada gelas, gitu ya. Dulu memang dari hati, ini anjing kesian aus. Lepas sepatu orang dulu kan pakai hoof, sepatu kulit, multifungsi kadang-kadang buat gelas. Ya. Faghafara laha, karena mungkin ikhlas karena Allah. Bahasa Allah bukan waghafaro, faghafaro langsung, karena kalau wa kan dan pakai jedah gitu ya, kalau fa kan maka gitu loh. Maka karena dia berbuat kayak begitu langsung Allah ampunkan, lihat. Dan Allah nggak ngelihat siapa nih orang, padahal nih orang nggak baik lah ya, kan dikatakan imra'atan baghiyan, perempuan yang milik bersama lah, bagi ya, bareng-bareng ya. Tapi dia berbuat baik, lihat. Makanya fi kulli kabidin ratbah. Makanya pada setiap jantung yang basah ada kebaikan yang bisa dilakukan. Ima kita berbuat baik atau dia memberikan kebaikan. Jadi jangan remehkan kebaikan lah. Makanya kalau memang kebaikan karena Allah, nggak bisa kita rawat. Allah saya nggak mau di orang ini. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir bukan awal. Makanya paling nggak boleh kalau suami istri lagi duduk main bongkar-bongkaran masa lalu, pakai gelendotan sama suaminya. Mas, dulu pernah berzina gak? Nggak usah jawab, udah nggak usah jawab masalah. Karena nggak perlu memang. Oh, mama ada aja. Kalau mama pernah ke dukun nggak? Nggak usah jawab juga gitu. Karena ini kan aib ya. Udah, al-amal bi khawatimiha, amal itu tergantung akhir bukan awal. Ya, siapapun dia dulu, ya sudah, itu kan masa lalu.
Orang mana yang nggak punya masa lalu, ya dia juga nggak mau berbuat maksiat. Mungkin dulu nggak ada yang ngedidik, nggak ada yang ngelarang, betul? Ya jangankan dia, Nabi Yusuf saja ada 13 faedah loh tentang masalah kenapa Yusuf tergoda sama Juleha. Yusuf yang nggak usah ngegoda, digoda, kegoda. Kalau kita kan emang pengen ngegoda, betul ya? Jadi banyakkan dosanya lah ya. Yusuf saja karena kondisinya memang memungkinkan buat berdosa, ya bisa terjebak. Cuma kan kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia orang yang ikhlas, ku tolong Yusuf. Ya kita juga punya masa lalu dulu, mungkin kita pernah maksiat, kedukun, ribut, zina, mencuri, korupsi. Udah. Kalau orang bule bilang sing wes, udah. Tutup sudah. Yang ke depan sudah dimulai lagi dari awal lagi ya. Jangan suka menjadi hakim buat agama orang lain. Ya makanya dari kemarin Ustadz itu nggak boleh giring orang untuk milih yang mana. Ya jelaskan saja tentang mudorotnya. Sisanya Anda yang memilih sudah. Karena PR. Ya PR ini dua-duanya mesti didakwahin. Ya kan dua-duanya orang Islam. Kata saya Sulaiman Ruhaili kan begitu. Kata saya Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau ada orang Islam yang ingin menjadi pemimpin, ya lihat yang paling baik agama di antara mereka. Agamanya sama, lihat teman mereka. Almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Nah tugas kita tetap mendakwahkan. Kalau dakwah nggak didengar, gerakan nggak dipandang, jangan nggak mendoakan pemimpin. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang terangkat nanti diistiqomahkan di atas sunnah Rasul, ya Allah, menjadi pemimpin yang baik. Pun yang kalah lengser jangan jadi bugot, jangan jadi murtadnya, ya Allah. Berikan hidayah buat dia, ternyata hidup ini perputaran. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Karena kalau ancam-ancaman nggak beres di negeri akhirnya. Ya, bukan meneruskan program malah mencari salah program, ini kan bahaya. Kita nggak pengen kayak begitu, kita pengen yang terbaik. Ya makanya sportivitas itu tinggi banget yang dibutuhkan. Bagaimana caranya kita menang dengan cara yang sportif, kalah pun dengan cara yang sportif, supaya jelas negeri ini punya pemimpin yang baik, insya Allah. Taib, amalan yang ke-12 yakni disuruh tobat. Tobat jelas penggugur dosa, karena ada ayat surat Al-Maidah ayat 39, Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim." Faman taba, lagi-lagi menggunakan huruf fa, bukan wa. Faman taba, orang yang cepat bertaubat. Jadi nggak ditulis saja cepat ya, cuma orang Arab tahu kalau dipakai fa, pakai si cepat artinya. Fakul ya akhi, cepat makan. Jadi bukan wakul dan kapan aja makan, la fakul, makan cepat. Faman taba min ba'di zulmihi, barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan. Wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya. Fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Jadi bukan cuma taubat, dia islah dirinya. Ya ini koruptor yang kemarin nyaman nggak kena. Perubahan kepemimpinan ini, karena teman-teman KPK juga bingung mau digap, dijaga sama polisi. Jangan, nggak boleh pejabat ditangkap. Berharap ada pembaharuan. Karena saya pengajar di KPK, jadi saya tahu banget banyak sekali yang tertahan gitu loh ya, yang nggak mungkin bisa diselesaikan karena ada kebijakan pemerintah yang nggak bisa menyentuh dia. Ya dia mencuri, akhirnya ketika ketangkep, asal dia mau bertobat dan dia mengislah dirinya. Bagaimana cara mengislahnya? Baka ala khati'ati, dia tangisi dosa di masa lalu, bukan malah dia senyum dengan dosa. Oh, waktu periode saya sih nggak ada yang kena, jago-jago nyolongnya gitu ya, misalkan gitu ya. Lah kan jago di mata orang, di mata Allah mah ketahuan. Mendingan ketahuan di dunia ketimbang di akhirat. Saya juga kemarin bertendang ke Sukamiskin dan ketemu sama orang-orang di dalam sana semua, karena ada kajian juga di sana. Jadi macam-macam memang yang ketangkap itu ya. Ada memang yang senengan di penjara. Kenapa? Kayak Nabi Yusuf, asijun ahabu ilayya. Saya sih belum mau ngelawan dulu, saya nikmatnya transfer pahala lah. Karena biar bagaimana ini penjara lebih baik, Ustaz. Kemarin jadi pejabat saya boro-boro Iqra 2 naik, Tat. Sekarang saya udah hafal, ada yang 7 juz, 10 juz, Masya Allah ya. Bahkan itu nggak nyangka kajian tauhid sampai ke dalam situ tuh. Jadi banyak juga orang-orang baik yang sedang menikmati transfer pahala. Karena di luar juga bingung, Ustaz.
kita nggak bisa lihat mana teman mana lawan. Ya. Tahu-tahu ada kebijakan yang berubah, akhirnya kita bisa terjebak macam-macam dapat curhatan tuh. Ya Allah, iya segitu rusaknya negeri kita ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga negeri ini insya Allah dari orang-orang munafik ini ya. Kayak mengembalikan fitrahnya yang penting itu. Fa innallaha yatubu alaih. Allah akan terima tobatnya asal tabahu min zulmin ba'di zulmihi wa aslah. Makanya orang kalau sudah hijrah jangan dibiarkan. Ini orang hijrah sholat di rumah. Orang hijrah sholat di masjid berjamaah biar tahu manfaat sholat. Ini orang baru hijrah, baru tobat, sholat sendiri. Gimana ngefek sholatnya? Lawang yang sudah betul sholat saja, jadi ketua partai, ngejilat, kena juga kemarin, betul. Bukan nggak sholat orang. Apalagi yang baru tobat, baru hijrah. Alangkah baiknya dia tahu sholat itu tanha anil faksawal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Supaya kedepannya dia nggak mengulang kekejian dan kemungkaran, harus ngefek nih sholat. Suruh tuh orang yang baru hijrah ke masjid, jangan sholat di rumah. Akhirnya orang baru hijrah sholat di rumah sendiri, ngayal. Oh udah ngayal, pagi dia tahajud belum tahu syariat. Udah, Anda baru hijrah Ustaz, udah seminggu ini Ustaz. Oh masya Allah, alhamdulillah, berasa banget Allah bimbingan Ustaz. Semalam Anda tahajud ada cahaya Ustaz. Ya Allah, baru seminggu 2 kali tahajud ngeliat cahaya. Masya Allah. Ada guru kita 40 tahun tahajud nggak ngeliat apa-apa, betul. Karena lebay, ya, karena lebih. Harusnya kan nggak begitu. Ya mungkin nggak, cuma kayak nggak mungkin deh, gitu ya. Ya kita nggak tahu karomah ulama, kan dia bukan ulama, baru tobat. Al-Fatihah masih bingung 7 apa 8 ya ayatnya, kata begitu dia bilang. Jadi kadang-kadang ini suka berlebihan, jangan. Kalau pengen merasakan efek ibadah tuh harus. Dia belum bagus puasanya ya tadi beri makan minum orang yang berpuasa. Makanya alhamdulillah teman-teman sekalian, kami sudah mulai melaunching air anak bangsa. Jadi air TDS 0, air dari yang level air kangen itu nanti ala Zivi Water. Saya berharap nanti Ramadan masjid sini juga nanti tinggal kasih kabar aja, kita akan supply masjid se-Jakarta untuk minum air anak bangsa itu. Sehingga bukan berarti mengharamkan aqua, oasis dan lain-lainnya, bukannya, air mineral apa. Kita pengen betul-betul memang milik Indonesia. Yang nanti keuntungannya juga untuk membangun pesantren Golden Age. Saya lagi bikin pesantren kebetulan. Dan memang nggak ada donatur, kita nggak mengandalkan itu. Kita akan usahakan aja dari apa yang kita bisa usahakan. Salah satunya air ini. Saya berharap ada pesantren buat orang-orang tua. Di mana sudah punya waktu banyak. Nanti kita akan bikinkan pesantren itu Jumat, Sabtu, Ahad aja, 3 hari dalam sepekan gitu lah. Karena banyak orang-orang tua yang sudah pensiun di hari tua mau belajar juga bingung. Belajar rajin kayak paham, angguk. Sepekan, 2 pekan, sebulan sekali kadang nggak paham. Perlu ada tempat majelis buat merutinkan gitu ya. Ada dialog, orang-orang perempuan juga sama. Nah sudah kita mulai, alhamdulillah pondasi sudah berdiri. Nanti tinggal tiang dan seterusnya gitu ya. Nah salah satu yang kita ajak, lihat di Instagram itu sudah saya coba up, ada donasi takjil. Jadi kita akan coba bagikan ke semua masjid Jakarta dan sekitarnya insya Allah. Karena yang terjangkau itu mudah-mudahan ya. Sehingga betul-betul memang bermanfaat. Nah yang mau nimbrung tuh nilai itu nggak mahal. Artinya berapa sih sebotol air mineral, ya kan? Cuma kan Nabi yang mengatakan orang yang memberikan makan minum orang yang berpuasa berpahala seperti orang yang sejak sekarang supaya nggak berat nantinya. Ya, ada aslah. Ya bukan cuma sekedar dia tobat. Saya tobat Ustaz, dulu saya nggak puasa Tat. Insya Allah nih Ramadan saya puasa Tat. Buat bayar-bayar yang nggak puasa dulu gimana caranya Ustaz? Pak, Bu, orang bayar puasa namanya qada. Kalau qada itu wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Orang yang safar, orang yang sakit bayar di waktu yang akan datang. Saya balik tanya sama orang yang tanya tadi, dulu safar? Enggak. Sakit? Enggak juga. Terus kenapa enggak puasa? Enggak demen aja Tat. Oh. Bukan bayar, tobat itu mah dosa namanya. Cuma tobat doang Tat, enteng betul, entar dulu. Belum tentu diterima tuh tobat, enak aja. Ini panjang urusannya ke akhirat nih ya.
Jadi kalau orang dulu memang nggak puasa dan sering nggak puasa karena sengaja, dia tidak sakit, dia tidak safar, ya, dia perempuan, dia tidak haid, dia tidak nifas atau melahirkan, wallah tidak ada bayar puasa, yang ada tobat. Dan tentunya kondisi dia yang sekarang sudah tidak muda lagi kan nggak maksimal, makanya tadi kalau sudah begitu aslaha ya akhi, antum bukan cuma hijrah, aslaha, rapikan ibadahmu. Caranya bagaimana? Berikan kemudahan buat orang yang puasa. Dulu waktu muda nggak demen sholat, sekarang udah tahu, udah agak tuaan dikit, udah mulai sholat lagi. Alhamdulillah. Ya dulu masih muda belajar gampang, sekarang udah tua susah. Ya tetap sih belajar, cuma lebih susah ketimbang masa muda kan. Apa ulama bilang belajar di waktu muda kayak mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua ini kayak ngukir di atas air kan susah. Betul memang. Kita usia kita gini, Masya Allah. Ya. Ini kita ngapal, ya kalau maksimal ngapal sih ngapal. Sehari fokus bisa 10 ayat sih hafal. Coba kan hilangnya 12, tekor 2. Betul ya? Air yang ada rusak mana? Kalau kurang-kurang latihan, ini gimana Ustaz? Ya udah aslaha ya akhi. Kamu bisa kasih Quran ke orang yang sedang belajar, pahala dia pahala antum. Atau di Ramadan kita urunan, yuk kita kumpulin duit, kita gaji imam, karena kuncinya di imam loh. Kalau sholat biasa kan kata Nabi, Iqra' ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang dari Al-Quran. Ya, imam tuh sunnah baca pendek, karena yang paling gampang bahasanya kan begitu. Lihat kondisi makmum, lurus rapatkan, saya sering bilang gitu, lurus rapatkan soft. Ya, mata kaki bertemu dengan mata kaki, bahu dengan bahu, kan imam sambil lihat kondisi makmum. Ini orang tua banyak juga nih, yang baru tobat 6, anak kecil 2 apa. Antum sholat jangan nyeksa mereka gitu kan, nah, karena tahu kondisinya. Tapi kalau nanti sudah taraweh, sunnah Nabi yang bilang, afdolu sholatul lail tulal qiyam. Sholat taraweh yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Jadi jangan lagi ada perdebatan, Ustaz, kita boleh gak tarawih di rumah? Boleh. Iya soalnya sengaja di rumah nggak di masjid, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma tegakkan sunnah yang paling afdol, yang paling lama berdirinya, yang paling panjang ayatnya. Kenapa di rumah? Masjid panjang-panjang Tat. Nah ini nggak boleh nih. Ini yang nggak boleh nih. Kenalin nih RT berapa nih? Justru sunnah itu baca panjang. Gimana Tat, lawang hafalan saya cuma 3, kalau nggak ina atau ina kul huwallahu wal asri, betul ya? Yuk panggil imam, gaji deh itu imam nggak usah bisnis korma atau macam-macam deh, biar dia fokus. Kita gaji. Qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Ya nggak kebagian Tat, gaji imam udah ada yang tackle Tat, mic. Biar imam suaranya bagus, beliin mic yang bagusan dikit. Masa ya artis bisa ratusan juta, mic-nya imam kuak. Heran ya, gimana orang demen sholat di belakang imam loh, mic-nya nggak ada yang asik. Jangan, coba sih maksimalkan apa aja yang bisa lah. Sejadah yang betul-betul nyaman buat dia sujud, minyak wanginya. Jangan sampai sejadah udah kotor nggak wangi, imamnya nggak pernah lama tersujud, ya bau. Coba kalau agak lamaan atau apalah ya, walhasil sudah kita bisa ngelihat pokoknya aslaha. Jadi bukan cuma taba wa huwa aslaha. Yang tadinya nggak pakai kerudung sekarang pakai kerudung. Aslahanya apa? Belikan kerudung buat orang yang nggak pakai kerudung. Man satara mu'minan satara yaumil qiyamah. Orang yang menutupi aib orang beriman, Allah tutupi aib di akhirat nanti. Pokoknya dia berusaha untuk menjadi bagian sebuah kebaikan, walaupun dia bukan sebuah kebaikan, tapi dia jadi bagian sebuah kebaikan. Itu yang paling baik buat kita saat ini. Innallaha ghafurur rahim. Kalau sudah bicara ampunan, identik Allah itu ghafurun rahimun. Ghafur pasti rahim, nggak ada ghafur rahman, pasti rahim. Kenapa rahim, Ustaz? Kalau antum buka di tafsir Ibnu Katsir, Rahman dan Rahim itu artinya sama. Maha pengasih, maha penyayang. Cuma bedanya kalau Rahman dunia akhirat. Kayak hujan turun, hatta orang yang koruptor juga dapat nikmat hujan di dunia. Tapi kalau Rahim cuma di akhirat.
ya, adanya syafaat, adanya ampunan Allah, doa anak-anak kita yang soleh dan lain sebagainya, itu rahim. Jadi kalau dikatakan Ghafurur Rahim, Allah yang maha pengampun walaupun mungkin di akhir. Jadi nggak ada kata terlambat buat bertobat. Perintahnya tubu ilallah taubatan nasuha. Dulu waktu ngejabat susah dibilangin, Ustaz, karena merasa orang kuat. Lah, mudah-mudahan hikmah dibalik dia turun sekarang diingetin sadar. Ya, ada pergantian nih, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita kayaknya gagal mulu, Ustaz, ngangkat pemimpin, Ustaz, dicurangin mulu. Allah pengen kita makin solid. Lihat, makin sering kita dicurangin makin solid gak? Solid. Makin sekarang kita jaga negara tanpa dibayar sekarang. Dulu sih suruh jaga negara, wani piro. Sekarang enggak, ya, harta kita ngejaga betul-betul. Sehingga nggak bisa orang mau curang. Nggak bisa sekarang, loh, matanya banyak. Apalagi kita anak bangsa ini kan merasa punya negara. Kita nggak nerima, ya. Bangkit jiwa kepahlawanan kita, bangkit dengan sendirinya. Kita bakal jaga negeri ini. Allah akan jaga negeri ini, insyaallah, ya. Jadi bahasanya faman taba min ba'di zulmihi, barang siapa yang bertobat dari kezaliman yang dia lakukan, wa aslaha, bukan fa aslaha. Kenapa kok pakai wa aslaha? Karena berbuat baik setelah bertobat itu butuh waktu. Biasanya orang kalau hijrah itu repot dengan gunjingan, loh. Ya, apa kata dunia, Ustaz? Dulu teman-teman saya tuh teman-teman nongkrong, Ustaz. Azan berkumandang tetap nongkrong, Ustaz, di kantin. Sekarang kita lagi nongkrong azan, saya berdiri langsung ke masjid, Ustaz. Cuma ujiannya begitu, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nongkrong, saya berdiri langsung. Oke, bro, mau kemana lo? Azan, sholat, sholat. Saya duduk lagi langsung gitu kan. Susah berteman sama yang begini. Iya, ujian loh, ujian itu loh. Kita mau berubah juga, waduh, buka-buka hadis, praktekin sunat, tipisin kumis, panjangkan janggut. Jadi omongan, Ted. Tiap ketemu teman, lu kenapa? Masya Allah. Ngeliat orang nyuna dibilang kenapa? Aneh, ngeliat perempuan pakai kerudung panjang, pelongo, heran. Ini zaman, Masya Allah. Jadi kadang-kadang ujian buat orang yang hijrah tuh begitu. Nah, makanya untuk aslaha butuh waktu. Jangankan buat ngomong ke orang, buat survive aja nggak bisa. Makanya agama kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sibuk sama orang, diri kamu saja sudah. Kamu hijrah dengan dalil. Jangan taklid, jangan ikut-ikutan. Sehingga nanti kalau orang nanya tentang perubahan kamu, sampaikan dengan dalil. Karena kalau nggak pakai dalil, emosi yang ke depan. Ya, mau kemana? Ya mau ke masjid. Ya ke masjid koci. Ya kan diperintah. Ya, as-salatu ala waqti, salat pada waktunya, bro. Ya kita ambil keuntungan lah dari syariat tersebut, kan asik. Mau kemana sholat? Bawa, galakan dia gitu, jangan. Qul rabbiyallah sumastaqim. Kalau kita sudah hijrah, katakan Rabbku Allah istiqomah. Kalamun nas la yantahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Kita yang harus punya ukuran sendiri. Nah, itu yang dibilang agak susah nih, makanya wa aslaha. Jangan kata ngajak orang, ngajak diri saja belum tentu mampu kita. Ya, suruh pakai waktu. Fa innallaha yatubu alaih. Kalau dia bisa mengislah dirinya, Allah terima tobatnya. Karena banyak orang yang hijrah bisa berubah lagi. Itulah sunnah orang hijrah, jangan di-up, tapi disembunyikan biar dia betul-betul agamanya. Ya. Banyak yang ke Bogor tuh yang pada tobat-tobat, artis-artis terkenal, saya bilang silakan datang, tapi saya nggak pengen di-up sama media. Nanti kamunya yang kesian akhirnya. Tugas kamu hijrah, sekarang belajar. Apa yang harus saya pelajari, Ustaz? Bahasa Arab, kunci yang pertama. Kunci yang kedua, belajar usul salasah. Duduk dekat ulama, ganti pertemanan, ganti persahabatan. Nanti akan rubah semuanya, insya Allah. Ini jangan baru hijrah jadi presenter, suruh ngomongin aib depan kamera. Panjang, nggak ada baik-baiknya nantinya. Ya, wa yadubillah, wa na'udzubillah. Suruh tobat, wa aslahah, baru mengislah diri. Surat Al-Isra, ayat 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ada ayat yang dikatakan Rabbukum, Rabb kamu, pakai bahasa rububiyahnya Allah. Apa sih Rabb? Rabba ya Rubbu, artinya yang mencipta dengan proses. Rabbukum, Tuhan yang menciptakanmu dengan proses.
Suruh pahamin itu, gitu ya. A'lamu bima fi nufusikum. Rabb kamu Allah yang menciptakan kamu dengan proses, lebih berilmu, tahu apa yang ada dalam hatimu. Allah tahu, orang bisa kau bohongin, Allah tidak. Coba sih, ya gitu loh, sadar diri. Allah ciptakan kamu 60-70 usiamu. Sekarang berapa usiamu? Kamu nggak takut kalau malaikat maut mendatangi kamu? Taruh kata nggak tahu kapan malaikat maut datang, ibadahmu sudah nggak sempurna. Kamu butuh doa orang, bukan butuh permusuhan orang. Karena saya kadang-kadang lihat orang-orang tua ini di pemerintahan ini dengan tenangnya gitu loh, bikin maksiat, tetap popularitas diutamakan, aneh. Apalagi ini yang bilang Islam Nusantara nih, aduh. Semoga Allah kasih hidayah insyaallah ya. Kesian. Emang berapa kali pemilu lagi umurnya? Gitu loh. Kalau seandainya dia wafat dalam kondisi membuat sebuah pemahaman baru yang melenceng, muskilah, panjang urusan sampai akhirat ini. Ya, apa sih yang kita cari coba? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu sekali. Sholatmu udah nggak seperti dulu. Dulu kamu mungkin hafal Quran, loh. Kamu itu bulan Ummul Qura kok. Demen baca 1 juz tiap taraweh. Sekarang baca pendek pun dengkul sudah berbunyi kita. Sudah nggak maksimal. Emosi kita sudah bablas, sudah nggak kayak dulu lagi. Allah tahu itu. Tolong jangan cari musuh. Asal cari teman. Apa kata Rasul? Ada 4 orang yang berkata baik kepada mayit yang diusung. Fawajabat lahul jannah. Dipastikan surga dia. Kebayang tidak? Ada 4 orang baik bilang kepada si mayit yang sedang diangkat, dia baik, maka wajiblah untuknya surga. Ini yang kita kumpulkan orang-orang yang memusuhi kita. Dan ketika kita wafat, semua orang senang dengan kematian kita. Kalaupun bilang baik cuma bohong. Kalau dia baik dari hati, dia bilang Allah ini orang baik, ini orang baik, betul. 4 orang aja bilang begitu, surga. Coba mulailah kita berpikir, teman kita kira-kira baik nggak? Kalau besok Allah wafatkan kita, siapa aja yang bilang kita baik? Ini nggak dipertontonkan keanehan-keanehan. Sampai tiap orang kalau nyebut namanya semua nyebut keburukan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kalau bisa orang ketemu kita tuh bertasbih. Subhanallah. Jangan sampai orang ketemu kita istighfar. Astagfirullah. Ada masalah tuh berarti ya. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya ya, jika kamu orang-orang yang baik, in takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dialah Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Tobat diidentikan dengan baik. Jadi orang yang soleh, orang yang mau bertobat. Soleh itu kan benar. Orang yang benar itu orang yang mau bertobat. Nabi saja tidak punya salah karena maksum. Tetap istighfar minimal 70-100 kali. Ya. Para nabi juga sama. Nabi Allah Adam istighfar, Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan banyak lainnya. Ya. Ini istighfar yang mereka lakukan. Nah, kita juga sama. Salah satu bentuk kesolehan dalam hidup ini ketika kita mau beristighfar. Ya, banyak ayat-ayat yang seperti ini. Surat Al-Furqan ayat 68, 71 juga sama, gitu ya. Ayat Al-Furqan 68 ya. Ketika Allah berfirman, ayat muqaddimah, ayat pendeknya itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Nah, jadi yang betul orang yang yad'una ma'allahi ilahan akhar, la yad'una, orang yang tidak meminta kepada selain Allah, wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan, wa la yaznun, dan dia tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Kebalikannya, kalau ada yang melakukannya, maka ia akan mendapatkan dosa. Perintahnya untuk menghindari ini semua. Apa yang pertama dihindari? Syirik. Jangan sampai meminta kepada selain Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan. Ya, makanya kalau memang ada orang Islam berbuat zolim, bukan digibah. Ini ada yang bablas nih sekarang nih.
Pemerintah digibah habis, ya. Akhirnya defense pemerintah hoax, semuanya hoax pokoknya udah. Karena apa? Karena sudah bablas. Rakyat sudah nggak tahu mana kebenaran, merasakan hukum seperti pisau dapur yang tajam ke bawah muntul ke atas, betul? Takutnya street justice, ya. Untungnya masyarakat kita nih, masya Allah, ya, kalaupun turun ke jalan tuh karena apa? Untuk mempertontonkan protes mereka, gitu ya. Jadi masih bisa mereka tahan loh. Kalau mereka mau marah kan bisa aja itu ya. Jutaan manusia marah tuh kan kacau sekali ya. Nah punya mau nih yang di atas mbok ya, kalau sudah kayak begini rakyatnya sudah nggak suka. Istilahnya kalau imam itu kalau memang sudah batal ya diganti. Abang jelas batal kok ya. Imam batal, suruh ganti nggak mau, kentut batal, dikit ya batal juga, dikit batal. Bermakmum lain yang ganti nanti ya. Sisanya doakan gitu ya. Masya Allah. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ampunan itu rahmat Allah. Pokoknya orang kalau masih hidup, hayat masih di kandung badan, pintu tobat tetap terbuka. Jangan pernah menganggap orang ini nggak pernah diampuni. Paling marah Nabi. Kata Rasul apa? Orang yang menganggap Allah nggak ampunkan si fulan, kata Allah, faqad ghafartu lahu wa akhbatu amalak. Man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa akhbatu amalak wa akhbatu amalak. Allah marah, kata Allah, siapa yang bilang aku nggak mengampunkan dia? Ketika kau katakan aku tak mengampunkan dia, kau hilangkan sifat ghafurku, kata Allah. Aku ampunkan dia, aku batalkan semua perbuatanmu. Kita paling nggak boleh tuh ngeliat orang Islam masih hidup, kayaknya sih Allah udah nggak bakal ngampunin dia. Entar dulu, enak aja. Orang ini masih bisa berubah, doakan ya Allah berikan hidayah. Kesel sih kesel lah. Islam dipakai Nusantara, kesel apa nggak kesel gitu lah. Kalau kita nggak kesel kita mayit batu ini. Lawang Quran bilang inna dina indallahil Islam. Ini yang kita tegakkan. Dia bilang pakai Nusantara. Allah yahdi. Semoga diberikan hidayah ini orang. Nggak boleh kita menghujat apa jangan. Ya, kita nggak tahu, mungkin dia sedang bertobat atau mungkin di akhir hayatnya dia bertobat. Wallahu alam. Ya. Jadi nggak boleh kita menganggap Allah nggak mengampunkan orang, tuh paling nggak boleh. Allah akan ampunkan orang tersebut. Masya Allah. Taib ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan buat saya pribadi jamaah sekalian ya. Wallah minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah. Jaga ukhuwah antara kita anak bangsa ini ya. Singkirkan hilaf di antara kita, yuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita. Doakan Indonesia tercinta ini ya Allah, bangsa ini agar diberikan pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang bisa bawa negeri pada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Ya Allah akan berikan buat kita insyaallah. Taib jamaah, sekali lagi tetap jaga iman dan Islam kita. Semoga Allah muliakan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.